Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc, Bapak Ibu Dewan Juri Nirwasinta Tantra tahun 2022 yang akan menilai Kabupaten Musi Banyuasin. Izinkan saya, Haji Apriyadi selaku penjabat Bupati Musi Banyuasin untuk menyampaikan informasi yang terangkum dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah lebih kurang 14.265,96 km², yang terdiri dari 15 kecamatan, 243 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 644.832 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 43,91 jiwa per kilometer. Dengan mata pencarian utama, penduduk sebagian besar berada pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pertambangan. Pencapaian nilai indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2021 sebesar 64,62 yang termasuk kriteria sedang. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi lingkungan hidup. Tentunya akan menimbulkan berbagai isu-isu terkait lingkungan hidup. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan pembangunan yang berimbang tanpa merusak lingkungan dan alam. Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Musi Banyuasin Hijau dengan tujuan menyelaraskan kebijakan pembangunan di setiap sektor dengan kondisi sosial, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, sehingga dapat mempertahankan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas serta berkeadilan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2021 kami pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memfokuskan pada permasalahan isu-isu lingkungan, yaitu pertama, penambangan sumber minyak ilegal drilling, kemudian yang kedua, kebakaran hutan dan lahan, dan yang ketiga, penurunan kualitas air, dan keempat, masalah persampahan. Yang pertama, terkait dengan illegal drilling. Dampak kegiatan illegal drilling ini sangat besar terhadap pencemaran, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan kerugian negara. Kewenangan pengelolaan sektor migas yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat membuat pemerintah daerah tidak leluasa dalam mengatur, mengawasi, serta menindak pelaku illegal drilling, sehingga ini menjadi isu yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengatasi illegal drilling antara lain melakukan kerjasama antara BUMD Petro Bubang dengan Pertamina dalam mengelola 565 sumur tua di wilayah konsesi Babat Kukui. Kemudian melakukan pemetaan lokasi jumlah sumur ilegal dengan titik koordinat di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 7.734 sumur. Kami juga aktif mendorong terbitnya regulasi dari pemerintah untuk pengaturan sumber minyak yang dikelola oleh masyarakat dan penyelesaian permasalahan-permasalahan ilegal drilling. Dua, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Musi Banyuasin termasuk daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Dengan lahan gambut seluas lebih kurang 368.916 hektar, ancaman lahan gambut ini menjadi perhatian serius setiap tahunnya. Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan antara lain, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah membentuk tim reaksi cepat yang melaksanakan penanggulangan bencana dimulai dari pra-bencana, darurat bencana, dan pasca bencana atau masa pemulihan. Kemudian rutin mengadakan apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin maupun di luar Kabupaten Musi Banyuasin. Mendukung pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar oleh masyarakat, Pemkab Musi Banyuasin melalui Dinas Perkebunan menyediakan alat berat berupa ekskavator yang bisa dipinjam pakai oleh masyarakat. Dari segi kebijakan, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama DPRD telah menyetujui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penyebab penurunan kualitas air adalah pencemaran dari limbah domestik dan limbah industri serta budaya masyarakat yang masih menggantungkan terhadap air sungai dalam kegiatan sehari-hari. Upaya yang telah dilakukan dalam melakukan pengelolaan kualitas air yaitu melakukan inovasi, mubah bergerak,
mengubah bebas berak sembarang dengan cara membongkar sebanyak 979 bong atau jamban terapung. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui dana APBD dan APBN membangun MCK dan 2 buah ipal komunal dengan jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 2.500 jiwa. Kemudian melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pemenuhan baku mutu lingkungan sebelum dibuang ke media lingkungan. Isu prioritas lingkungan terakhir yaitu isu masalah persampahan dan menjadi isu prioritas dalam beberapa tahun terakhir. Faktor penyebab dalam peningkatan laju timbulan sampah di Kabupaten Musi Banyuasin adalah peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, di mana jumlah timbulan sampah sebesar 90.842 ton per tahun atau 249 ton per hari. Dengan kondisi sarana dan prasarana angkutan sampah dan TPA yang masih terbatas, serta luasnya wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menyebabkan pelayanan persampahan belum bisa dilakukan secara optimal. Upaya Pemkab Musi Banyuasin dalam penanganan sampah antara lain: pertama, kami mendukung penuh dari segi penganggaran, di mana setiap tahunnya dianggarkan lebih kurang 50 miliar dalam APBD pada Dinas Lingkungan Hidup dan lebih kurang 22 miliar ditempatkan pada bidang kebersihan dan persampahan. Kami mempunyai 814 orang tenaga kebersihan, 1 TPA induk, kontrol landfill, dan terdapat 7 lokasi TPA yang masih berstatus open dumping untuk menunjang pelayanan sampah di kecamatan. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengurangan sampah yang berbasis masyarakat dengan membentuk lebih kurang 100 bank sampah dan 2 bank sampah mat, rumah kompos, TPS 3R dan TPST yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari segi kebijakan, Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang dana insentif Musi Banyuasin Hijau dalam bentuk transfer kabupaten berbasis ekologi atau TAKI. Selain itu, kami juga telah mempunyai kebijakan dalam pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2020 tentang pengurangan sampah plastik sekali pakai, Surat Edaran Bupati tentang penerapan kantor ramah lingkungan atau program Eco Office. Terakhir, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi kami pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mohon berkenan untuk terus memfasilitasi kami dalam rangka mencegah dan mengendalikan isu lingkungan hidup, sekaligus dukungan bagi program-program pengendalian lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Ketua, anggota Dewan Juri yang saya muliakan. Saya Sugondo, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Penanganan lingkungan hidup perlu komitmen dari semua pihak. Untuk itu, saya selaku Ketua DPRD dan seluruh unsur pimpinan dan anggota legislatif berkomitmen dan mendukung sepenuhnya pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam mengatasi isu prioritas lingkungan hidup, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menjalankan peran dan fungsinya. Yang pertama, fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara DPRD dan pemerintah melalui kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi atau rapat dengar pendapat terkait isu-isu lingkungan yang tengah terjadi, penyelesaian konflik dan sengketa di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, evaluasi dan pelaporan, kontrol sosial dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya fungsi penganggaran. Pada tahun 2021 kami telah menyetujui anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 51,5 miliar. Fungsi legislasi, DPRD sebagai fungsi legislator menerbitkan beberapa peraturan di bidang lingkungan yang berasal dari inisiatif Dewan, yaitu menyetujui dan mengesahkan beberapa peraturan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai respon DPRD
dalam menjalankan tugas utama pengawasan, penganggaran, dan legislasi di bidang lingkungan hidup. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.